dimaafkan di Allah kalau sudah dihad ya itu kalau sudah dihad. Terus mengingat kasus ingat kalau Jang Pak Rosid kita kembalikan kepada urut tadi ya hirzan aukotan kasana sesuai dengan situasi dan kondisi. Mengingatkan toh umumnya kan toh nyabek sepeda ya dan itu sudah dikatakan hirzan menurut kondisi orang Budeng. Ketika ada orang yang mencuri ya dipotong tangan. Tapi kalau di kondisi daerah yang lain yang seperti itu tidak dikatakan hirzan ya lain juga hukumnya. Makanya tergantung dari situasi dan kondisi. Pada katalah jelas lagi ketika ada toko kunci berdesat pamah itu nanti dipotong tangan. Tapi dalam kondisi tertentu yang akan tohi, tak usah satpam aslinya mulai kunci itu sudah hirzan versi ini tergantung. Rosid yang muskil itu yang punya kena dosa ya. Kalau The Bluetooth device is connected successfully. ya kebetulan memang sepeda motor ya nggak pernah dimasukin ke dalam. Mungkin karena percaya diri berarti. Kemudian umumnya kalau di Sumber Jaya kan mereka sekali dan itu enggak. Ya kan jadinya begitu hasilnya. Dia akhirnya sampai Panci. kalau nggak pernah dimasukkan di dalam rumahnya. Kenapa seperti itu orang yang punya sepeda itu ikut dosa karena apa alasan itu. Ya pokoknya gini ya, ketika menyimpan barang itu di luar hirzan versi tempat itu atau daerah itu, ya tentunya kan orang asal lo ngicok memang orang itu asal lo ngicok, tapi ada kesempatan ya, ada kesempatan maling ngicok, dan itu nanti proses. Yang hal-hal semacam itu ya nanti dikembalikan kepada hukum akhirat, tentunya nanti ada hukumnya yang tahu sebenarnya. Tapi kalau fikih itu kan dohir. Ketika menyimpan perkara di tempat yang bukan penyimpanannya, fikih itu dohir, maka itu tidak dipotong tangan karena standar fikih adalah standar dohir. Kalau standar akhirat kan bukan dohir, ya nanti diproses itu. Penyebab dari pencuri itu apa karena kesempatan, pembeli kesempatan kencak disimpan rapi, mungkin pakai pencuri ini ya tak ngicok iya kan, ada sesuatu yang ditakuti berhubung vulgar ya malah akan Mungkin gini Pak Jinan, Nsewu Pak Rosid tadi ya, sepeda dicuri. Mungkin yang dosa itu yang biasanya tidak mencuri, contoh Pak Jas atau mencuri kendaraan. Berjalan ada kendaraan kontaknya dekat, akhirnya mencuri Pak Jas itu. Nah mungkin Pak Rosid yang dosanya itu Pak Rosid yang dosa karena mengasih kesempatan kepada Pak Jas yang tidak pernah mencuri sepeda akhirnya mencuri. Mungkin dosanya di situ yang punya kendaraan. Itu kalau dikatakan dosa, sebab misalkan kita sengaja keteledoran, memang nggak tahu, lupa dan sebagainya, banyak nanti kalau dikaji itu banyak alasan seperti tadi. Mun lupa ngaran dia Pak Rosid, are ngendengakin lah. Ya. Marano. Oh, akhirnya langkah berkontak bayi teranian deh. Tapi ada sengkok, andi wabuan, ya ada yang berbuka, abuan, kita ada hotel, nama abuan deh, ini enak oleh susah, koleh susah, jadi nama muskil koleh. Nah itu tadi contohnya kendaraan. Ini yang kedua, kalau memang pencuri itu sudah kebiasaan mencuri, curanmor katakanlah seperti itu, curanmor. Itu ya mungkin insya Allah tak dosa yang punya kendaraan. Cuma kalau seperti contoh Pak Jas bilang tidak seumur hidup tidak pernah mencuri kendaraan, berhubung ada kendaraan di pinggir jalan, Pak Jas itu butuh waktu itu mungkin pas mencuri. Mungkin yang dosanya Pak Rosid tadi yang Kebagian. Kebagian sebab apa? Jangan mengasih kesempatan untuk Pak Jas itu. Coba cari hampir ya. Maksudnya mengendengkan Pak. Kecuali mana kecok. Mungkin nggak nih. Kan pembahasan virus ya. Yang pertama kan dari pembahasan virus. Kalau tadi kan sudah diterangkan yang namanya virus itu istilahul amwal wal ahwal wal awqat.
Terus habis itu sama Pak Yai juga udah dijelaskan dalam permasalahan yang Haris The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Terus qauluhu wa tamma harisun itu kan tadi kali Pak Yai sudah diterangkan gitu. Misalkan wa tamma harisun itu nggak memandang wal antiyah ada kakin wa tamma harisun, Pak Yai memandang kalau zaman sekarang kan nggak perlu melihat siang dan malam. Soalnya memang awalnya zaman sekarang kalau toko itu udah dikunci ya udah rapat. Nah itu udah pas dan masya Allah kan apa namanya tasbihnya. Cuman permasalahannya yang tadi ikhtilafil amwal wal ahwal wal awqat itu kan kalau misalkan digambarkan kalau misalkan cara nyimpannya kayak gitu, bagian cewek itu nyimpannya ada yang di kerudung, bagian cewek ada yang ini berbeda-beda. Dan ketika seperti itu menunjukkan bahwasanya apa namanya hiresnya itu nggak ada ketetapan pasti. Ketika nggak ada ketetapan pasti ini bahaya. Sehingga makanya dalam beberapa permasalahan banyak di fikih yang namanya uruf itu nggak semua yutabar. Nggak semua uruf itu yutabar. Ketika ada uruf khos sama uruf am, ini uruf khos ini nggak yutabar. Makanya seperti dalam permasalahan kayak tindik di hidung. Tindik di hidung ini uruf khos. Nah ini layak tabar sehingga ketika tindik di hidung ini yang menyakiti tubuh ini dosa, berbeda dengan di telinga. Ini sama-sama nggak ada faedahnya. Tapi karena tindik di telinga ini uruf am sehingga itu tabar. Sehingga syariat itu melihatnya itu urufnya uruf am, bukan uruf khos. Nah kalau misalkan ditelisik lagi, sebenarnya hal seperti ini kan tatbik apa namanya tatbik fikih. Kan dalam masalah ifta itu ada nanti di marhalah terakhirnya ada tatbik. Tatbik ini nanti si mufti harus pintar-pintar mempraktekkan fikihnya. Nah untuk permasalahan hirs di tatbik, sebenarnya kalau dilihat permasalahannya itu sebenarnya uruf amnya itu sama. Kalau misalkan sepeda itu nggak boleh dikunci stang, itu biasanya di uruf amnya itu yang nggak boleh dikunci stang itu di tempat-tempat yang udah pasti aman. Misal ada satpam, kalau enggak pun ada CCTV. Tapi kalau soalnya kenapa? Kalau misalkan dikunci stang, itu kalau misalkan parkiran penuh nggak bisa diubah-ubah. Makanya kayak di MOB atau di mall itu nggak boleh dianu Pak ya, nggak boleh di handbrake. Soalnya nanti bisa digeser-geser. Nah jadi sebenarnya urufnya itu udah kelihatan, tapi uruf am, kalau uruf khos itu nggak bisa dibenarkan. Mungkin seperti itu. Sama ini kan tadi permasalahan hirs. Terus tadi kan bahas masalah dosa. Sebenarnya sampai kan udah dijelaskan kalau yang namanya fikih itu nahnu nahkumu bidzahir. Sehingga kita itu cuma menghukumi yang zahirnya tok. Niatnya orangnya seperti apa bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan. Cuman ada dalam fikih itu mirip-mirip dengan bawatin. Tapi sama ulama fikih juga enggak di 100% pasti itu dapat dosa enggak. Makanya dalam beberapa permasalahan ketika di situ masih sibe bukan kotor ya. Bukan pasti di situ dapat dosa. Contohnya kayak fi'il ketika ada orang melakukan perbuatan yang mukafir. Itu kalau ulama fikih ketika ingkar itu harus ada syaratnya. Yang pertama syaratnya dia harus tabayan halnya gimana. Apakah dia posdu melakukan pekerjaan tersebut? Apakah dia yang kedua pekerjaannya itu mujma' alaih, semua ulama fikih mengharamkan pekerjaan tersebut. Yang ketiga, apakah benar-benar dia memang melakukan itu. Sehingga dalam permasalahan dosa, ulama fikih kadang ketika berhati-hati sampai mengatakan demikian, kayak pekerjaan kamu itu mu'atam atau layak mendapatkan dosa, sampai seperti itu. Tapi kalau misalkan secara fikih ya nggak apa, kamu berdosa, kamu seperti ini, kamu begini. Tapi kita itu cuma menghukumi itu akhir. Sehingga kalau misalkan kayak ada orang peledor naruh sepeda ini, itu babnya bukan bab hirs, tapi bab lain nanti masuk bab i'anatul ma'asi. Hukum menolong orang maksiat, membuka peluang maksiat itu hukumnya gimana? Nah hukum menolong maksiat itu enggak semua yang membuka peluang maksiat itu langsung mubasyarah dapat dosa i'anatul ma'asi, enggak. Tapi di situ nanti ada tafsir, ada nanti dia cuman yusabbib ma'asi. Ada yang ketiga dia itu cuman syartun lil ma'asi. Ada yang ketiga mubasyarah lil ma'asi. Mubasyarah lil ma'asi itu sudah pasti dapat dosa.
sabab sama rukun. Nah ini nanti hukumnya ini tergantung tabibnya gimana. Sehingga kalau misalkan kayak dia naruh sepeda teledor di mana itu dosanya bukan karena menolong, tapi mungkin karena tadiul mal. Kalau misalkan i'anah alal ma'asi, itu kalau menurut saya i'anah alal ma'asi yang pernah saya cari, yang pernah saya bahas, itu yang cuma dia dapat dosa i'anah ma'asi itu sabab, ketika dia sabab lil ma'asi. Tapi kalau masih menjadi syarat, itu enggak. Bedanya apa? Mubasyarah sabab sama syarat. Mubasyarah itu ada orang melakukan maksiat. Misalkan kayak Israel ngebom Palestina. Yang ngebom itu mubasyarah. Tapi kalau misalkan sabab itu yang nyiapin pesawatnya. Tapi kalau syarat itu cuma yang kita beli produk-produk Israel, itu cuma syarat. Sehingga yang layak mendapat dosa, pasti mendapat dosa itu mubasyarah. Kalau sabab di situ nanti ihtimal bisa dapat dosa apa enggak, dilihat nanti efeknya gimana tanjurnya. Jadi kalau misalkan yang tadi naruh sepeda motor itu nanti ya masih dilihat lagi. Tapi kalau misalkan dalam permasalahan itu apakah dia dipotong apa enggak, yang pasti kata Pak Yai kan ya udah pasti enggak dipotong. Tapi kalau dosa apa enggaknya itu nanti masuknya bab i'anatul ma'asi. Bab i'anatul ma'asi itu nanti ya. Kalau dia dosa tadiul mal ya tetap tadiul mal. Dia soalnya naruh enggak dihirisnya itu udah tadiul mal dosa. Tapi apakah dosa i'anatul ma'asi? Nah itu nanti dilihat apakah dia masuknya kategori sabab, syarat atau mubasyarah. Nanti kalau i'anatul ma'asi di situ masih tafsir. Kalau tadiul mal itu udah tadiul mal. Malah tadiul mal kan enggak naruh dihiras. Habis itu enggak menggunakan semestinya itu udah tadiul mal. Ini demikian. Kalau menurut saya. Jadi intinya yang mencuri dan yang dicuri itu belum tentu tapi haram. Haram tapi hukumnya berbeda-beda. Maksudnya haramnya Enggak, itu yang saya maksud itu tadi kan di Pak Sadena menerangkan kalau yang dicuri itu kena hitop haram juga karena teledornya itu. enggak. Berarti Ya berarti tadiul mal. hukum dasarnya haram mencuri berarti kan tidak kepada pencuri toh kan? Bisa yang punya kan kena hitop haram Kalau juga kan? hukum dasar mencuri nggih. Hukum dasar mencurinya itu udah dosa. Faktor Lah iya. Maksudnya kalau yang punya, kalau menurut keterangan tadi ulmalnya yang tadi ulmalnya haram. Tapi kalau mencurinya menyia-nyiakan harus carikan kok tengah lah. Sebenarnya kan dalam pembahasan ini tidak ada itu, Pak. Jadi baik kata si pemilik ditaruh dimanapun itu nggak ada pembahasan antara dosa atau tidak ada kaitannya. Di sini hanya membahas ini kata hirzun atau tidak. Jadi tidak ada kaitannya dosa pemilik atau tidak. Kalau dengan meletakkan kuncinya masih melekat itu masuk kata hirzun, maka sariknya dipotong tangannya, itu saja. Kalau dengan meletakkan kuncinya melekat itu bukan masuk dalam kata hirzun, maka tidak dipotong, itu saja ini pembahasannya. Hanya membahas hirzun itu, gitu saja. Nah, karena ini melebar Pak Amin. Jadi gini ya, awalnya gini. Ketika ada orang mencuri, itu dipotong tangan, kan gitu ya. Sekarang ada orang mencuri tidak dipotong tangan. Ada apa? Itu pertanyaan besar ya? Iya. Sekarang ada orang mencuri tidak dipotong tangan. Ini pasti tanda tanya. Kesalahannya di mana? Otomatis itu kesalahan sepenuhnya tidak pada yang mencuri. Buktinya apa? Tidak dipotong tangan. Berarti berhubungan dengan yang punya barang gitu. Kalau seandainya mencuri dipotong tangan itu sudah gak dibahas, berarti kesalahan mutlak di pencuri. Buktinya apa? Dia dipotong tangan. Sekarang ada orang mencuri tidak dipotong tangan. Ada apa? Tanda tanya. Tidak ada kaitannya dengan yang dicuri, Pak. Jadi memenuhi syarat syarikoh atau tidak gitu. Jadi entah itu yang dicuri itu orangnya bagaimana tidak ada kaitannya. Jadi dia memenuhi syarat dari syarikoh atau tidak. Oh ternyata dalam syarikoh itu harus min hirzi mislihi. Kalau ikhtilas atau yang lain atau apa modelnya tidak hirzi mislihi, ya tidak. Berarti dia tidak masuk kategori syarikoh kan gitu. Tidak kategori tetap syarikoh. Enggak maksudnya syarikoh yang dipotong tangannya. Ya, gitu. kalau syarikoh yang dipotong tangan masuk, kalau syarikohnya tetap syarikoh. Ya, masuk kategori syarikoh yang tidak dipotong karena tidak memenuhi syarat. Karena apa? Karena pemiliknya juga teledor. Nanti kan seperti itu kan. Berarti di sana nyipul lagi.
antara yang mencuri dan yang dicuri wis cakar salah aja pada salah nah kan begitu akhirnya ya Nggak ada, Pak. loh ya ada karena tadi mengocek apa mencurinya saya curi model dia tidak ketok tangan Itu kan hanya pemahaman Pak Zainal, nggak tahu dari Ya, lapangan. enggak ini tadi di sini sendiri. Enggak, kalau yang dicuri itu malah dosa nih loh. Sehingga dipertanyakan oleh Pak Rosid, yang dicuri kok malah berdosa ini? Lah iya. Enggak pemahaman dari mana Lau maksudnya? benda ya iya. Itu harus dari wacana Pak Cas. Memberi kesempatan pencuri sama dengan mencuri katanya. Itu bahaya itu. memang begitu aslinya Ya Pak. iya. Seandainya Don Sewu ya, seandainya tidak ada yang dicuri, ya tak kira terjadi pencurian. Loh, kalau hatinya bersih Pak Magila, kuncinya cek. Oh iya, kalau itu Nah, bukan iya. lain. Iya, Cuman saya maksudnya kan saya maksudku kan. Sengeco, belum saya keco. Aja pada salahnya intinya kan begitu kan. Iya, cuma udah. Cuma nanti ada mohon masalah hukum kalau Allah segitu kan tetap wis ini kita haram kan tetap itu salah. Makanya dia itu kan kok masuk kitab dilakukan aja pada salah. Itu bisa dicoba ya, bisa dicoba. Naruh sepeda di jalan situ lengkap dengan kontaknya sampai Sobu, elang. Contoh yang paling jelas Elang. Coba padi, kalau nisabnya pencurian dicuri kan mestinya dipotong. Tapi padi belum dipanen di sawah, habis dicuri apa dipotong itu? Penyimpanannya di mana orang sedang di sawah? Apakah penanam padi itu juga dihukumi Dosa. seperti pencurinya? Ya taman belum gudang kebahagiaan kan ya. Secara mungkin iya. Langkah jadi kan kayak gitu ya Pak ya. Seandainya tidak seperti itu, mungkin potensi untuk dicuri kecil. kecil ya. Kecil. Tapi karena seperti itu, ya mungkin kalau idoatul mal kata tadi itu sudah kita sepakat dosa ya. Cuma i'anah alal itu ya mungkin masih perlu diberikan. Cuma menurut pikiran saya, ketika barang itu diletakkan di tengah jalan lengkap dengan kuncinya, ya, sampai satu malam, makin benih mental maleng, insya Allah kerentek ya untuk itu. Emang kok setedung bang Leo? Ada aja langsung dung tedung mana sepeda kayak blopain bener buat. Ada Pak di Surabaya itu, di gang di Surabaya. Itu sepanjang gang ceket semua Pak. Nah, Nggak ada apa-apanya semua, nggak ada penjaganya. Karena mungkin di daerah itu hurufnya itu sudah hirzun. Nah, makanya ini sudah dijelaskan tadi itu. Ya, gitu. Pak Zinal, ilatnya apa Pak kira-kira itu? Nah, Sembrono. Ilatnya yang kita cari kira-kira dari ya masa sembrono saja lah, apalah nanti kira-kira. Ya memberi kesempatan untuk orang mencuri. Memberi kesempatan Oh untuk kita ada orang punya niat kok itu. Nanti gini Pak, yang membuat sepeda juga gitu. Gara-gara ada sepeda itu punya kesempatan, nanti gitu. Yang punya mobil gitu, nanti gitu. Ya iya. Membuat mobil akhirnya gitu nanti Pak. Kalau gara-gara menyediakan. Coba gini ya. Kita pakai logika. Bung idoatul mal jelas dosa gitu. Enggak masalah i'anah. I'anah itu alas sarikoh. Semakin itu kondisi bahasa Mu'il ahwal wal awqat ya, sesuai dengan situasi dan kondisi daerah setempat. Kita anggap sumber jaya. Sumber jaya itu yang namanya nyimpen sepeda ya di lembung kok ketika malam itu umumnya hurufnya ya. Lah sekarang nyabak sepeda moro disa saumpama jauh dari pemukiman. Pakai keco oreng. Kira-kira yang salah siapa? Menurut hati nurani. Pencurinya atau pemilik barang? Ayo. Menatanya Dua-duanya. Kedua-duanya kan? Sengkok, Pak. Kedua-duanya. Yang seharusnya disimpan. Hah? Contoh begini, kasus kecelakaan pupuk. Ya 2 tahun aman sudah buat tadi kunci. Satu malam ya, saya di video langsung jadi nanti 2 tahun dia aman. Konotasinya kata salah dalam pembahasan fikih itu dosa. Misalnya sepeda ini pekarang di dosa. Ada orang mau niat sedekah, lah kok lakukan bae jalan, Pak. Itu jadi dosa ya. Niat sedekah.
Ini hanya membahas kata hirzun. Hirzun. Hirzun atau tidak gitu aja. Kalau hirzun berarti di Kalau masalah hirzun dan tidaknya kita kembalikan kepada urut tadi, situasi dan kondisi daerah. Sumber Jaya tidak sama dengan Jawa Tengah. Jawa Tengah tidak sama dengan Saudi. Mungkin versi Saudi adatnya yang namanya hirzun di situ sepeda diletakkan di sana gak apa-apa. Tapi versi sini diletakkan sana ya sembrono tadi. Enggak, yang membahas di lafaz ini dosa bagi pemilik barang itu mana? Nah, di sini hanya membahas kata ini hanya membahas kata hirzun di sini. Makanya melebar kata. Karena kembali ke minhatnya tadi Pak, karena ya tasayyadu bihi. Pak Amin, pertanyaan Pak Amin. Dibahas Pak Sinal, pertanyaan dia. Ini yang dicontohkan kan hirzun ini dalam benda bergerak. Dalam contoh-contoh yang disini. Seperti tadi Pak Ros itu punya apel atau bukan. Kata Pak itu kalau dicuri, artinya hirzun mislihi kalau barang nggak bergerak itu gimana? Misalkan andi tahu ya dembunguna, itu hirzun mislinya di mana? Apa yang mencuri nanti juga nggak ada? Kesempatan yang dia harus bayar saya untuk menjaga. Ya, intinya yang barang yang tidak bergerak itu dalam hirzunnya gimana? Ya tergantung kembalikan ke urut, situasi dan kondisi daerah itu. Jadi contoh nih, ketika kita namen apel di sini, ya, apel di sini, kemudian mengambil, ya, maka dihukumi pencuri. Mau ngebureng lah, mau batu atau tumpang lain boleh. Ketika ngambil apel untuk ekakan, bahasa orang tumpang itu untuk ekakan loh, untuk ekakan benih untuk jual, itu hukumnya boleh. Itu tidak dihukumi pencuri. Makanya yang dikatakan pencuri dan tidak itu, hirzun dan tidak, tergantung dari situasi dan kondisi daerah setempat. Jadi mau daerah tumpang itu korekakan apel itu kalau korekakan loh, itu tidak dihukumi mencuri. Korekakan, mau kantok pencuri lah. Pencuri karena beda situasi. Mau bukan, Tapi mau bukan ya harus haris ya. Mau di jangkau kan Contoh benih apel contoh. Di sebelum tuh lainat. Bukan aku kapi apel gratis. Iya, nggak sudah gini udah ada macam. Huruf itu kan malam yang dobit Pak. Pak Kin itu nanya tadi. Jadi Pak Kin itu nanya. Kesimpulannya gini berarti Pak ya, tidak 100% orang yang mencuri itu disalahkan, kan begitu? Khusus satu Pak. Iya, soalnya untuk apa baik? Untuk dosa itu tetap mencuri. Bukan mencuri. Gak ada membenarkan pencuri ini Pak. Gak ada di sini pembenaran pencuri. Memenuhi syarat. Mau dia pun aku lah kan, ini masuk akal kita dia. Sandi bersengit, jadi kena efek dia. Secara menurut aku lah ya. Sebab apa menurut? Hipnotis Pak Zainal. Gak ada keterangan. Nah ini sengaja ada. Keterangannya Pak. Semua tak namen ya. Namen. Sekarang kalau bertambah misalnya. Seandainya namen. Kan ada saya kecok. Apa bubung orang mentepung. Lah. Dealer tak keluar sepeda insya Allah. Ada yang keluar sepeda kan dan itu. Jadi dealer bisa tapi mana ada pikiran. Mungkin Gitu kan? enggak, maksud hukum mereka tidak 100% orang barang yang dicuri itu yang mencuri itu mereka jauh menggunakan orang sandi mulus tak kena efek, mungkin tidak begitu hukum itu. Jadi ya mau dosa tetap, mau saya kira mau tetap dosa. Mungkin lo kata banyak orang sandi kan begitu. Iya kan termasuk amanah kabdi kan. Seandainya aja ke ongku, akhirnya bengal. Lah itu berdoa. Yang menurut kejadian, seumpama tak korek aja ke Jakti PATN saja itu. Harusnya dia. Harusnya kening Pak. Kalian niki pembahasan hariko. Sanes ikhtiwa, sanes kekecualian. Sehingga syaratnya harus diperhatikan. Yang namanya sariko ahdul mal hufiatan kan, minggir sini kelihi. Sehingga yang pertama ahdul mal di bab sariko itu takrif malnya beda dengan takrif mal di yang lain. Kalau takrif mal di yang lain itu cuman apa namanya? Sekiranya orang itu ya mutakawin, sekiranya orang itu nggak mungkin membuangnya. Tapi kalau misalkan di
di bab syarikoh itu malnya tarifnya lebih spesifik, yaitu apa? Sudah sampai berapa satu nisab atau berapa? Yang kalau dianukan 4,25 gram emas, dan sehingga di bawah itu kayak misalkan rubuh dinar. Sehingga di bawah itu kayak misalkan mangga itu satu kayaknya nggak ada segitu harganya, sehingga itu udah nggak masuk syarikoh. Dosa ya tetap dosa, ini nggak bahas masalah dosa, tapi masalah syarikoh enggak. Habis itu adul mal kufiatan di situ ada baik kufiatan tuh diem. Kalau misalkan dengan kohron itu udah bukan syarikoh, ngerampok. Ya itu rampok, itu masuknya nanti kotorik ataupun apa. Terus kalau misalkan nanti minhir sini beli yang ini pembahasan tadi. Jadi koin-koinnya juga perlu diperhatikan. Ini syarikoh atau bukan? Soalnya kalau misalkan kotorik mau itu mal itu udah pasti dikisos. Itu kan yang dikisos. Walaupun satu tetap sahih. Soalnya kotorik nyolong tapi kalau kan dikisos menurut tetap. Kriteria kufiatan paling jelas kalau ada orang tunda, kalau tidak ada orang diambil itu kufiatan. Kalau yang kotor tadi ada yang sudah sekarang ada begini. Ada orang begini. Apa itu mulima? Orang yang dicuri, ya. Orang yang dicuri itu yang dicuri tidak dosa. Apa benar? Keterangan itu. Gimana? Orang yang punya, dan orang yang mencuri, itu ada keterangan nggak? Yang dicuri tidak dosa. Yang dosa itu yang mencuri. kalau yang dicuri berdosa itu yang ada pasti. keterangannya. Lah iya, maksudnya saya kecoh, ada keterangan jelek, misalnya kok ngalahin Pak Joyo. Jadi situ kok Pak Joyo tak dosa, apa bisa begitu? Ada keterangannya begitu Pak? Mun saya kecoh, menurut saya makin lama ada sedosa menurut Ibu Mulia. Yang sedosa tadi Sengecoh. sedang badannya yang lo ndak Wis tiba dan badan tak perlu simpelan wis. Sabar dan badan tak dan badan wis hukumnya wis. Kecoh tak sandi tak dosa wis sering kecoh. ya jelas. Bener, jelas begitu. Jelas. Terus kitabnya beda anu kita tuh oleh model ya. Dengan keterangan kitab itu Pak Sinan di pada tulisan. Bila Pak Sinan benih nerangkan di kitab meja itu tanda di kitab itu ya Pak. Kitab itu kan ketika ada orang mencuri sudah mencapai satu nisab, itu kan dipotong tangannya. Tapi dalam satu sisi yang lain, kitab ini juga menerangkan ada orang yang mencuri sampai satu nisab tidak dipotong tangannya. Nah ini perlu diteliti, kenapa kok beda lah, kasusnya sama-sama mencuri kok. Nah, saya memberi kesimpulan berdasarkan pemahaman saya. Yang kedua yang tidak dipotong tangannya itu karena sang pemilik itu ceroboh dan kesempatan untuk mencuri bagi pencuri itu ada lah. Orang ceroboh ya nyoba sepeda dengan atau simpelnya jadi tidak memenuhi syarat syarikoh. Nah gitu, jadi syaratnya 3, mal, hufyah sama hirzi itu tadi. Ada 2 dikerjakan tapi tidak dihirzi mislihi, maka tidak dipotong gitu. Lah ya berarti kesalahan ada di mana? Ya tetap syariknya Pak. Loh, memenuhi syarat untuk dipotong tangannya atau tidak? Menempatkan tempat di bukan hirzinya, di bukan hirzi, tidak di tempat semestinya itu ada. Itu pelakunya siapa? Menempat. Yang punya kan? Menurut sampean salah nggak itu? Menempatkan tempat di bukan tempatnya. Salah nggak? Siapa? Yang punya loh, katanya yang punya tadi. Coba lagi. Yang menempatkan tempat di bukan tempatnya itu syarik atau yang punya? Yang punya pasti. Yang punya kan? Punya. Lah, orang yang punya menempatkan tempat di bukan tempatnya menurut sampean salah nggak? Ini loh, Anda jawab dulu salah nggak itu? Itu pembahasan lain. Loh, bukan pembahasan lain. Sampean jawab salah dan enggak. Cuma ada dua jawaban ini. Dolimun itu, dolim itu. Salah kan? Iya versi bukan ke sini Pak. Loh, ada hubungannya rentetannya ta? Nggak ada Pak. Loh, ini tetap ada hubungannya atau tidak itu gitu. Jadi orangnya itu dikatakan syarik yang dipotong tangannya itu kalau mengambilnya di hirzi mislihi gitu. Nah, urusan hirzi mislihi itu bagaimana? Terserah Pak. Ini kembalinya kepada uruf. Uruf itu malam yang dobit syar'an. Tidak ada aturan bakunya dari syara, maka kembalikan kepada uruf.
Kalau ada orang yang mencuri tidak dihirsi mislihi, tidak dipotong tangan. Iya, Kenapa? jelas. Loh, Kenapa? karena tidak memenuhi syarat. Hah? Syaratnya harus minhirzi mislihi. Ya, Gitu. iya, berarti kesalahannya dari siapa? Loh, tidak memenuhi syarat. Syaratnya orang yang mencuri itu dipotong tangannya harus min malin, harus hufya, harus hirzi mislihi. Ada 2 syarat, berarti dia pada berengah bajeng, Pak. Mau salah satu syarat ya tak sah bajeng kan. Mungkin kalau di sumber daya, sepeda dia itu lepuh, kemudian dikunci, kemudian disabot sembarangan, ya salahnya orang candi pastinya. Makanya karena sabot sembarangan, makanya orang sengejo sepeda sabot sembarangan itu lo memenuhi syarat untuk diketok tangannya. Nah, itu saja kan pembahasan ya kan. Iya. Tapi ada terlepas dari dosa, dari ketok tangan, hampir kejadian sepeda sampai kemudian lah Itu dia Mamen. apa Sudah tadi, Pak. ataannya lo sepeda kemalengan kan gue budaya salah mati jawab orang ini Kan umpama Pak Jos, sekarang mungkin kan melepuh sepeda minimal bayar. nah iya orang yang dipedain orang salah biar orang Tapi kocak salah lo tuh sendiri, makanya kocak salah lo tuh. terlepas dari dia Ada bukti tentang sebuah bola. 2 tahun aman. Nah, sekalian dia bilang dari itu menjadi lighter. 2 tahun aman. Napa, Pak? Napa? Sepeda. Enggak. Penipu kami. Ini. Bukan aman nih, aman. Lepas aman nih, Mas. Ini dapat. Jiraja makin buka tuh, Pak. Hah? Jiraja makin. Yang itu kita kilo saya ketep. Masih aman. Berarti kan sekilo saya ketep. Oh, iya benar. Aman dong. Lain kali kiri sini. ya ada sekat berantai yang tak terputus sekat fitrah ini ada orang 5 saya mengeluarkan sekat fitrah yaitu bungkusnya kresek putih lalu dikasihkan ke saya dikasihkan ke ini lalu kembali kepada saya ya zakat fitrah itu apakah saya ini sudah gugur dari kewajiban jadi apa musaki juga jadi mustahik Ini di luar syarik ya, di luar pencurian ya. iya Pak Ada 2 ada Iya. kejadian ini Pak Iya, oke. di daerah Karawang Iya, Pak Jas ini kontekstual sesuai dengan keadaan ya. Ya. Monggo ini perlu dibahas. Jadi ada zakat yang namanya zakat berantai. tapi tak terputus Pak Iya, enggak terputus, akan kembali ke sampean lagi gitu ya. kalau yang terputus ada memang di Oke. di Panji Zakat bergilir. Jangan Itu bergilir, sedekah. Pak. Jadi Ya. sedekah sama ini Ya. niatnya sedekah sama kiai ini ya sedekah ini akhirnya sampai ini kebagian Oke. pahalanya sedekah Akhirnya nyampe ke sampean lagi Pak Jas, nggih. iya yang zakat fitrah ini Iya, ya Mitra. Coba deskripsinya. Deskripsinya begini Pak Amin. Jadi awalnya yang memberikan zakat, mengeluarkan zakat Pak Jas. Jadi contohkan saja langsung Pak Jas ya. Kepada ya orang yang Ambil diberi apa zakat. langsung itu? Langsung Ya, langsung bukan ambil tanpa ya, Pak? ambil langsung. Oh, ya, oke. Sama orang satunya dikasih pada satunya lagi. Rantai lah lihatnya ya. Iya. Akhirnya sama yang paling terakhir kembalikan dizakatkan ke siapa? Pak Jas lagi. Jadi Ya, benar itu, ya benar ini itu. berantai dari Pak Jas oleh Pak Jas untuk Pak Jas ya. Nah kira-kira bagaimana? Apakah saya sudah gugur ini tentang zakat? Karena ini ada Pak Fathul ya, maka silakan. Ini bahasa Fathul Mu'in ya. Tadi saya sudah lihat caranya. Monggo Pak, kita ditanggapi itu. Saya nggak bawa kita. Enggak apa-apa ini langsung aja. Monggo, Ustaz Fathul. Zakat gandum. Monggo. Pak, monggo. Monggo. Dideskripsikan kata Pak Amin. Nggak bisa Pak. Nggak ada di sini. langsung bertakbirin No.
mungkin yang langsung ada takdirnya sampean itu. Zakat fitrah ini. Kalau zakat fitrah misalkan kan berarti kan saudara berarti semuanya mustahik gitu. Iya. Kalau semuanya mustahik meskipun mutlak ya belum apa. Soalnya dihitungin ini satu persatu nih. Dengan zakat fitrah ngasih, oh ada yang mustahik ngasih ke mustahik, ini udah sah selesai. Mustahik ngasih ke mustahik, udah sah selesai. Sehingga sampai terakhir kesampaian pun gitu tetap sah. Salah Pak Jas. Sama-sama miskinnya. Iya. Tapi ini kalau disertai janjian, Pak. Iya. Rencana Rundingan begini. Ada kesepakatan Nanti yang bilang nggak tahu kayak dituntut kan, disalahkan. Kalau nggak salah. Kalau masalah wakaf Syafi'iyah itu kan Indonesia mayoritas Syafi'iyah nih. Kalau masalah wakaf itu Syafi'iyah bukan mempermasalahkan itu. Tapi nanti gini masalahnya bukan fil fikihnya, tapi nanti fil batinnya apakah itu berdosa apa enggak. Makanya di Syafi'iyah ada permasalahan, ada orang mau menikah. Ada orang mau menikah. Terus habis itu sebelum akad dia mengatakan, kalau nanti udah saya nikah, kamu bakal saya tolak ya. Terus si cewek menyetujui. Habis itu dia akad. Di akadnya itu nggak ada sigot, kalau nanti kamu udah saya nikah nggak ada, saya tolak, nggak ada. Sigotnya kayak biasa itu nggak masalah. Tapi apakah yaktam? Karena dia apa namanya talak bidin. Nah itu ada, makanya nanti ada permasalahan al-wa'ad fil akad, nanti ada permasalahan al-wa'ad fil akad, hukumnya gimana? Al-wa'ad karena al-akad, al-wa'ad qoblal akad, al-wa'ad ba'dal akad. Itu semuanya makruh. Nah, kalau zakat mal. Yang nggak boleh itu Pak, kalau kembali ke amil. Makanya tadi saya tanya. Ini judulnya. Kalau lewat amil itu bahaya. Makanya amil itu harus mengkondisikan. Ini dari gang RT 4, maka disendirikan. Nanti ini harus dibagi di RT 3. Yang RT 3 itu harus disatukan gitu. Soalnya wala yajuzu laka idza kanat az-zakatu fardhon 'alaika ayyauda ilaika minha syai'un. Kembali kepada pemilik itu enggak boleh. Jadi nanti RT 4 pokok lek campur ben ngambil ya, balai desa. Jadi langsung gue beli sekarang dan ini kita oleh nih ya. Tapi Pak Min, sewu biasanya gitu dicampur Pak Min. Nah, itu. Jadi dari RT ini berasnya yang dicampur. Oh, campur boleh Pak? Iya kan tibanya gak suka ya Pak. Enggak sesuai. Kita melihat data yang ada. Pendidikan dari kita. Ada ya, lihat dari kebanyakan tambah demandnya, lebih banyak. Kalau tadi kan jelas jadi itu. Jadi tesekan itu enggak, tapi masih dicampur lagi. Enggak masih dicampur. Kalau di sini Pak aturannya, jadi yang RT 4 sini, nanti RT 4 ini diberikan kepada RT 3. Yang dari RT 3 berikan ke RT 4 gitu. Yang RT 1 gitu. Jadi biar tidak kembali kepada pemiliknya. Itu kalau lewat rami. Kalau lewat milik tadi sudah miliknya itu Pak, jual kan tanah apa? Boleh beli boleh, tanah apa? Jadi tidak apa-apa aja, balik ke sampean lagi konsumsi. Apa itu miliknya itu? Katakanlah dicampur. Nah, amil ini yang nggak boleh. Kan tidak Walaupun ngeban gitu Pak. Ngeban. Dia bagi ngeban ya. Ya kan masih kan berusaha campur lah. Katakanlah dicampur gitu. Kalau rezeki nagih hutang kepada mustahik pas barengan membagi zakatnya itu. Satu misal, saya mau zakat ya. Pak Den punya hutang kepada saya. Lalu saya dikeluarkan zakat saya kepada Pak Den. Lalu ditagih Pak Den hutangnya. Lalu pemberian saya ini zakat ini dikembalikan kepada saya. Kayaknya hutang kepada orang yang Nominalnya sama Pak. Sama dengan ya sama lah atau kurang sedikit masih. Maksudnya zakatnya itu ditagih karena hutang bukan karena. Jadi ada muzaki orang yang zakat
kemudian diberikan pada mustahik, kebetulan mustahiknya punya utang kepada muzakinya, kepada orang yang zakat. Nah, zakat tadi gayanya utang, Pak Amin. Berarti sokian mustahik Pak. Kok jadi mustahik gitu? Kenapa? Sokian mustahiknya berarti kan? Berarti sokian mustahik. Oh iya Jadi sebagai mustahik. buat nyaur utang. Itu nggak boleh tuh Pak. Nah, ditagih pas bayaran gitu zakat Pak. untuk bayar ya ini intinya di sini, bayar zakat untuk bayar utang. Enggak boleh. Sokian mustahik. Ibaratnya Pak, keliru Pak ya. Haji, ada Lah, gitu. mustahil kan jelas orang nggak punya Pak, berhak. Terus menghutangi tadi Pak. ngambek iso kene sama. Sampai otang, paten ini kan di otang ke Batiri, ya antara Cirebon di Koli lah ya. Lah Koli kan di otang. kan kolap Pak Amin, sudah kolap ya. Gitu. Bon, Maka ya bon ada ternyata ada. nongkoan panen padi, kami keluarga kata, ya bagi ke paten lah. Pas dibagi ke paten, kami tagih. Ya retang zakat ya, kakek di otang. Nah, Seren padi dia. ya padi lah beli. Ngeser. Mana ki orang orang Jumbreng. Ya, itu ibaratnya dibaca. Iya, Pak. iya Pak Ustaz. Ibaratnya Haji dibaca. Baron, Haji Baron. Iya. Mau berapa? Masih. Coba, coba. Ada. Zakat tidak boleh dibuat bayar Tidak utang. zakat jadi ada. Jadi Nggak boleh bayar zakat pakai utang. Cuma tadi yang zakat LR itu tadi yang memperbolehkan dengan syarat itu bukan satu keluarga, artinya bukan orang yang dinafkahi. Yang wajib ya. Iya, kalau orang dia berzakat pada orang yang dinafkahi, yang wajib dinafkahi nggak boleh. Diberikan umum saja gak boleh Pak kalau Iya, nggak mantal boleh. zamana. Enggak yang umum, apalagi bergilir Pak. Kalau kepada alaman talzamu nafakotuhu itu. Iya tadi itu Biasa, seandainya boleh. bergilir itu diperbolehkan, Bagi itu anak, nggak boleh tabungan, berzakat pada boleh orang yang nafkah. wajib dinafkahi. Taruhlah di perumahan gitu loh Pak. Lah, yang wajib dinafkahi anak, istri, iya Pak maksudnya keluarga, maksudnya orang tua. Ya maksudnya bergilir bukan di keluarga. Ya tadi untuk umum Pak Haji Baron. Iya. Barangkali Pak Zainal kok bertanya tentang ibarat menawi nggak ada itu apa tentang yang Iya, saya ingin tahu itu. Jadi harta zakat. Tadi itu sebetulnya alasannya Pak Sinal kenapa orang tadi itu teledor atau tadyi'ul mal itu ada di ananya tuh. Li'annahu makanahu begitu. Ada. Li'annahu Karena dia tuh memberi kemungkinan pada kesempatan pada pencuri. Ya, Ada iya. di sini. Kita di Iya. Ada. Berarti kan berdosa, ya. Dosa. Ya, berdosa nggak disebutkan itu. Iya, cuma makanahu itu Cuma kan dia sudah memberi, pahamannya berdosa kan, ya. Makanahu bitadyi. Lah, dengan adanya ibarat makanahu berarti dosa sudah. Saya Karena juga memberi kesempatan. Orang memberi kesempatan dua dia dosa lah ya. Nah, ada bareng nyebaraki video bernor, kita anu asina, coba lagi